Oknum polisi licik menjebak wanita muda, tak tahu suaminya ternyata. Hari itu, suasana pusat perbelanjaan di kawasan timur kota tampak ramai seperti biasa. Musik lembut mengalun di lorong toko. Orang-orang lalu lalang membawa kantong belanjaan. Di antara keramaian itu, ada sosok wanita muda dengan pakaian sederhana dan wajah teduh. Namanya Naya. Dia datang sendiri, memilih baju anak-anak dengan teliti. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, tapi justru itulah yang membuatnya luput dari perhatian banyak orang. Namun, langkahnya terhenti saat seorang pria berseragam polisi menghampirinya. Perawakannya tinggi, membawa map dan walkie-talkie kecil tergantung di pundaknya. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi tatapan matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. "Maaf, Mbak. Bisa bicara sebentar? Tadi kami lihat Mbak melanggar rambu lalu lintas sebelum masuk area sini," ucapnya datar. Naya mengernyit. "Maaf, saya tidak menyetir. Tadi diantar sopir," jawabnya tenang. Polisi itu tertawa kecil, seolah jawaban itu hanya formalitas yang tak penting baginya. "Oh ya? Mungkin bisa kita bicarakan baik-baik. Atau Mbak bisa ikut saya sebentar ke pos. Kita cari solusi yang enak." Naya mulai merasa aneh. Tapi dia mencoba tetap tenang. "Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, boleh saya tahu surat tugasnya, Pak?" Tatapan polisi itu berubah. Senyumnya memudar, terganti wajah serius. "Jangan banyak tanya. Ini prosedur. Ayo ikut saya sebentar." Tanpa menunggu izin, dia menggiring Naya keluar dari pusat perbelanjaan menuju sebuah mobil dinas yang terparkir tak jauh. Naya yang mulai waspada tak banyak melawan, tapi diam-diam membuka ponselnya dan menekan satu kontak cepat. Dia hanya sempat mengirim satu kalimat dan satu lokasi, sebelum ponselnya diminta diamankan. "Mas, aku ditahan polisi aneh. Posisinya sudah aku share." Mobil bergerak menuju sebuah kantor polisi kecil yang tampak sepi dan tak begitu terurus. Di dalamnya, suasana jauh dari resmi. Meja berantakan, tak ada komputer administrasi, dan petugas lain pun tak terlihat. Disinilah, Naya mulai digiring ke ruang sempit dan mulai dihujani kalimat-kalimat tak pantas. "Sayang banget suamimu nggak ada. Kalau aku jadi suamimu, kamu nggak bakal repot kayak gini," ucap si polisi dengan nada merendahkan, sambil duduk malas di kursi usang. Naya hanya diam. Tapi sorot matanya tetap tajam. Dia tahu, sebentar lagi badai akan datang. Bukan dari tangannya, tapi dari seseorang yang tak pernah main-main dengan ketidakadilan. Mobil dinas polisi itu meluncur cepat ke arah kantor kecil yang tak tercatat dalam direktori resmi. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seorang pria berseragam loreng tengah duduk di ruang pendingin markas Satuan Elit TNI. Namanya Rama. Sosok dingin, tenang, dan dikenal sebagai prajurit yang tak pernah meleset dalam setiap misi pengamanan tingkat tinggi. Nada ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan muncul. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat napasnya membeku sejenak. "Mas, aku ditahan polisi aneh. Posisinya sudah aku share." Rama tidak berteriak, tidak panik. Dia hanya berdiri perlahan, mengangkat telepon, dan mulai menghubungi seseorang dari lingkaran dalam intelijen militer. "Saya butuh data CCTV dari mall kawasan timur. Waktu pukul 14.15. Segera." Dia lalu berjalan ke ruang kendali. Beberapa menit kemudian, layar besar menampilkan tayangan langsung dari kamera pengawas. Di sana terlihat Naya, istrinya, digiring paksa oleh seorang polisi berpakaian lengkap. Bukan prosedur penangkapan. Bukan juga pengawalan resmi. Semua tampak ganjil. Dia bukan polisi sah. Lihat cara dia memegang lencana. Tak ada pendamping. Dan tak ada surat perintah, ucap Rama tenang, kepada rekan satuannya. Dalam hitungan menit, data identitas oknum itu muncul. Namanya Bribka Tony. Catatan internal menunjukkan 2 kali teguran etik, 1 laporan pelecehan verbal yang pernah dibekukan, serta sering berpindah tugas tanpa alasan jelas. Rama mengangguk.
Saya butuh akses langsung ke Propam. Kirimkan laporan lengkap ke perwira pengawas malam ini. Kita main bersih, perintahnya. Sementara itu, di kantor kecil tempat Naya ditahan, Bribka Tony masih mencoba bersikap sok kuasa. Kamu tahu nggak, di luar sana banyak cewek kayak kamu yang cuma bisa minta tolong. Tapi aku bisa bantu. Asal kamu tahu diri. Naya tetap diam. Tapi pikirannya terus menghitung waktu. Dia tahu Rama tak akan diam. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan langkah sistematis yang tak bisa dibantah. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam tanpa tanda resmi berhenti di depan kantor kecil itu. Dua pria berpakaian sipil turun. Tanpa banyak bicara, mereka masuk dan memperlihatkan identitas. Kami dari pengawasan internal. Atas laporan penyalahgunaan wewenang dan potensi pelecehan, kami minta Anda ikut kami, Bribka Tony. Wajah sang oknum memucat. Sebentar, saya cuma... Tidak ada diskusi. Ini sudah masuk jalur investigasi. Semua akan diperiksa. Naya dilepaskan tanpa satupun pertanyaan. Mobil hitam lain datang menjemputnya, langsung membawa ke markas. Dan di sana, Rama menyambutnya dengan pelukan hangat. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketegasan dan kelegaan. Kamu nggak perlu takut lagi, ucap Rama pelan. Aku tahu, balas Naya dengan tenang. Karena aku tahu siapa kamu. Malam itu, langit kota tampak mendung. Udara di markas satuan elit terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan suhu yang membuat jantung Rama berdetak lebih cepat, melainkan laporan yang terus berdatangan ke mejanya, satu demi satu, membongkar jati diri seorang polisi bernama Bribka Tony yang dengan pongah berani menyentuh kehormatan keluarganya. Ini bukan cuma soal pelecehan, Mas, ucap seorang perwira investigasi militer yang baru saja masuk ke ruang kendali. Kami temukan ada laporan pemerasan dengan modus serupa. Korbannya 4 wanita. Semua berhenti di tengah jalan karena tak punya bukti kuat. Tapi pola dan lokasinya persis. Rama mengangguk. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Semua rekam jejaknya tolong diunggah ke pusat pelaporan etika. Termasuk CCTV yang saya ambil dari mall siang tadi. Jadikan itu bukti awal. Siap. Tapi, Mas, Anda yakin ingin kasus ini terbuka ke publik? Ini bisa mengganggu reputasi instansi sebelah. Rama menatap lurus ke arah dinding kaca. Saya tidak peduli dengan instansi. Saya hanya peduli kalau orang seperti dia terus berseragam. Hari ini dia lecehkan istriku. Besok bisa anak kita, atau adik kita. Cukup. Sementara itu, di tempat terpisah, Bribka Tony duduk gelisah di ruangan interogasi internal. Cermin satu arah di depannya tak mampu menyembunyikan kenyataan bahwa dia kini berada di bawah pengawasan penuh. Tangannya terus bergerak, menggenggam-genggam botol air yang sudah habis. 2 penyidik duduk di depannya. Salah satu dari mereka mulai membuka rekaman CCTV dari mall. Terlihat jelas, saat Tony menggiring Naya tanpa izin resmi, sambil sesekali melirik sekeliling seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa Anda bawa dia ke kantor pos tak resmi, Pak Tony? Mana surat tugas? Mana pendamping Anda saat menahan warga sipil? Tony mencoba tertawa. Saya cuma ingin bantu. Perempuan itu bilang dia bingung soal denda tilang. Jadi saya. Dia tidak menyetir. CCTV jelas menunjukkan dia hanya belanja. Bahkan yang mengantar adalah sopir pribadi. Anda tahu itu siapa? Tony mulai terlihat panik. Saya nggak tahu. Itu istri prajurit aktif satuan elit. Yang Anda lakukan bukan cuma pelecehan, tapi juga mencederai institusi hukum. Anda tahu konsekuensinya. Diam. Tony hanya terdiam. Tak lagi bisa mencari-cari alasan. Keesokan harinya, berita itu mulai menyebar. Awalnya hanya di kalangan internal, tapi tak lama, salah satu akun sosial media membagikan kronologi versi singkat. Oknum polisi tangkap istri tentara elit tanpa dasar. Kini dicopot dan diperiksa. Video CCTV beredar.
tanggapan netizen datang membanjir. Pantes makin banyak orang takut lapor polisi. Untung suaminya prajurit. Gimana kalau bukan? Baru tahu, ternyata diam-diam tentara bisa lebih mematikan lewat hukum. Di markas, Naya duduk bersama Rama. Wajahnya sudah lebih tenang, tapi jelas bekas ketegangan masih tersisa. Mas, kalau berita ini makin besar, kamu gak apa-apa? Rama menatap istrinya dengan lembut. Kalau aku diam, berarti aku membiarkan semua ini terjadi lagi ke perempuan lain. Kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai tentara atau bukan. Tapi kita bisa memilih untuk tidak tunduk pada penindas. Beberapa hari kemudian, Bribka Tony resmi diberhentikan dari tugas aktif. Komisi Etik menyatakan pelanggaran berat terhadap kode perilaku aparat penegak hukum. Semua kasus lamanya dibuka ulang. Nama-nama korban yang sempat menghilang, kini kembali ke permukaan. Dan di dalam diam, Rama dan timnya terus bekerja. Bukan demi balas dendam, tapi demi keadilan yang tidak pilih-pilih korban. Hari demi hari berlalu, dan kasus Bribka Tony bukan lagi sekadar kasus internal. Keberanian Rama membawa bukti lewat jalur militer telah menyalakan bara kecil yang menjalar cepat. Tak butuh waktu lama, sejumlah wanita lain muncul, menghubungi platform aduan resmi dan media sosial. Mereka mengaku mengalami perlakuan serupa, bahkan ada yang lebih parah, diancam, diperas, hingga dipaksa diam karena takut pada seragam dan jabatan. Salah satu korban adalah seorang janda muda bernama Lestari. Suaranya gemetar saat memberi testimoni lewat video call resmi pengawas internal. Saya cuma mau bayar denda tilang. Tapi dia ajak saya ngobrol di luar. Katanya bisa bantu urus cepat. Setelah itu, malah dia minta saya temani makan malam. Kalau saya nolak, katanya surat tilang saya bisa jadi berlapis. Video itu disimpan, diverifikasi, dan dijadikan tambahan peluru dalam sidang etik terbuka. Kini, bukan hanya Rama yang bicara, tetapi suara-suara korban mulai menggema. Sebuah laporan investigasi lengkap akhirnya disusun. Berkas setebal 30 halaman itu memuat kronologi, rekaman suara, foto-foto bukti, dan tangkapan layar pesan-pesan dari Bribka Tony kepada para korban. Sementara itu, Naya mencoba kembali ke rutinitasnya. Tapi bayangan hari itu masih sulit dihapus. Ia masih terbayang saat tangan Tony menggenggam pergelangannya terlalu keras, saat kata-kata kotor menyusup dari balik senyum pura-pura sang oknum. Rasa takut memang perlahan menghilang, tapi trauma tak serta-merta pudar. Rama, di sisi lain, tak pernah menyalahkan Naya karena ketakutannya. Malam-malam ia sering menemani sang istri berdoa, menenangkan, tanpa harus banyak bicara. Hanya pelukan dan genggaman tangan yang cukup kuat menjadi benteng rasa aman. Kalau kamu mau cuti kerja dulu, nggak apa-apa, ujar Rama suatu malam. Aku harus kuat. Kalau aku sembunyi, mereka pikir aku takut. Padahal aku istri tentara. Harus berani, jawab Naya pelan. Hari yang dinantikan pun tiba. Sidang etik digelar tertutup. Tapi satu potong video dari sidang tersebut bocor ke publik. Dalam cuplikan itu, terlihat Bribka Tony menunduk lesu. Mulutnya tak lagi bisa bicara lantang. Penasihat hukumnya hanya bisa menunduk. Sementara seorang perwira pengawas membacakan kesimpulan sidang. Berdasarkan bukti-bukti yang kami terima, kami menyatakan bahwa subjek telah melanggar pasal etik 3, 5, dan 7 tentang penyalahgunaan wewenang, pelecehan terhadap warga sipil, serta ancaman berkedok hukum. Oleh karena itu, dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat dari satuan, dan diserahkan ke penegak hukum untuk proses pidana. Wajah Tony terekam jelas. Tak ada sisa arogansi di sana. Hanya ketakutan dan penyesalan yang datang terlambat. Di luar ruang sidang, seorang wartawan mencoba mewawancarai Rama yang kebetulan hadir dengan pakaian sipil. Tapi Rama hanya menjawab satu kalimat pendek, sebelum berlalu. Kalau kejahatan dibungkus seragam, maka kami wajib membukanya, demi keadilan. Kalimat itu viral. Dibagikan ulang ribuan kali. Banyak netizen yang memuji ketegasan Rama,
dan memunculkan diskusi luas soal etika dan kekuasaan aparat. Ada pula yang mengusulkan agar satuan militer dan polisi bekerja sama lebih terbuka dalam pengawasan moral, bukan hanya latihan taktis. Namun di balik semua itu, Rama tetap tenang. Dia tak merasa hebat. Baginya, dia hanya menjalankan tugas sebagai suami dan sebagai penjaga bangsa, dari ancaman luar maupun dari penyakit yang tumbuh di dalam tubuh hukum itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, Bribka Tony resmi ditahan di sel khusus menanti proses pidana lanjutan. Dan di hari yang sama, Rama pulang lebih awal. Ia membawa sekotak kue untuk Naya, dan bunga kecil yang ia petik di jalan masuk markas. Untuk istri prajurit yang paling berani, ucapnya sambil tersenyum. Naya memeluknya. Lama. Hangat. Terima kasih, Mas. Karena aku tahu, di balik diamnya kamu, ternyata ada badai yang tak bisa dihentikan siapapun. Pagi itu, udara di kompleks perumahan tentara lebih hangat dari biasanya. Matahari muncul dari balik langit timur dengan warna emas pucat, seolah memberi salam pembuka untuk hari baru yang damai. Tapi di dalam rumah kecil bernuansa sederhana itu, Rama sedang menyiapkan sesuatu yang tidak biasa. Ia memakai pakaian dinas lengkap. Bukan untuk tugas operasi, tapi untuk menghadiri pertemuan penting di markas besar pengawasan militer. Hari ini, bukan hanya tentang Bribka Tony, tapi tentang dorongan perubahan yang sudah lama ditahan. Perubahan sistem pengawasan terhadap perilaku oknum aparat, yang selama ini terlalu sering berlindung di balik lambang dan jabatan. Mas, kamu yakin mau buka semua ini ke meja pengawasan lintas institusi? Ini bisa ganggu hubungan antar lembaga, ucap Naya dengan ragu. Rama menghampiri istrinya, merapikan kerudung yang sedikit miring. Justru karena hubungan itu penting, kita harus rawat dengan kebenaran. Kalau tidak, seragam-seragam ini akan jadi tirai bagi kebusukan. Setibanya di markas besar, ruang rapat sudah dipenuhi perwakilan militer dan kepolisian. Ada beberapa jenderal, petinggi polisi, serta tim ahli etik dan pengawasan hukum internal. Di tengah ruangan, layar besar menampilkan kronologi kasus Bribka Tony dari awal hingga akhir. Semua mata tertuju pada Rama saat dia dipersilakan berdiri dan berbicara. Saya bukan hadir di sini untuk menyalahkan institusi lain. Saya hadir sebagai bagian dari sistem yang ingin dibersihkan dari dalam. Bribka Tony bukan satu-satunya. Tapi dia contoh bagaimana kekuasaan yang tak diawasi bisa berubah menjadi ancaman. Hari ini, saya ingin mengusulkan mekanisme lintas kontrol antara TNI dan kepolisian untuk kasus-kasus pelecehan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang terhadap warga sipil. Ruangan sunyi. Bahkan napas pun terdengar. Salah satu jenderal dari markas besar TNI akhirnya angkat bicara. Usul ini akan jadi bahan pertimbangan serius. Tapi kamu harus tahu, Rama, kamu sudah sentuh sesuatu yang sensitif. Rama menatap lurus. Saya sadar. Tapi kalau harga dari membiarkan satu oknum adalah jatuhnya korban berikutnya, maka biarlah saya jadi yang pertama melangkah. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 2 jam. Tak semua orang setuju. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah. Bukti, suara korban, dan keberanian Rama telah membuka mata banyak pihak. Sebuah sistem pengawasan terpadu mulai dirancang, dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan perintah hierarkis, tapi juga transparansi publik. Beberapa hari kemudian, Rama mendapat surat undangan resmi dari Kementerian Pertahanan. Ia dijadwalkan untuk menerima penghargaan atas kontribusinya terhadap penguatan etika dan moral di tubuh institusi penegak hukum. Tapi Rama tak membanggakan itu. Mas, kamu bangga? Tanya Naya di sela mereka makan malam bersama. Rama tersenyum sambil menatap nasi goreng buatan istrinya. Aku gak butuh pengakuan, Nay. Aku cuma ingin kamu aman. Dan perempuan lain juga merasa aman. Kalau semua itu tercapai, baru aku merasa layak pakai seragam ini. Malam itu, televisi nasional memuat cuplikan video pendek dari pidato penghargaan Rama. Jika kamu memakai seragam dengan bangga, maka kamu juga harus rela mempertanggungjawabkan kehormatan di baliknya.
Karena kekuatan sejati bukan pada senjata atau pangkat, tapi pada keberanian menjaga yang lemah dan melawan yang menyalahgunakan kuasa. Di sisi lain, Bribka Tony kini hanya bisa menatap langit dari balik jeruji besi. Suaranya tak lagi terdengar, pengaruhnya sudah musnah. Di luar sana, namanya tinggal cerita buruk yang dijadikan pelajaran bagi generasi baru aparat. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan pengingat bahwa tak ada satupun seragam yang lebih besar dari hukum dan nurani. Dan Naya kini kembali menjalani harinya seperti biasa. Tapi langkahnya lebih tegak, senyumnya lebih tenang, karena dia tahu, di balik dirinya yang tampak biasa, ternyata Allah titipkan kekuatan besar. Seorang suami yang siap mengguncang sistem demi membelanya.